Pemirsa, waspada angin kencang yang bisa datang sewaktu-waktu. Puluhan rumah di Sukabumi, Jawa Barat dan Kediri, Jawa Timur rusak diterjang angin kencang, satu rumah bahkan ambruk. Astagfirullah, Allahu Akbar. Angin kencang berlangsung 20 menit menerjang sebagian kota Sukabumi, Jawa Barat Selasa petang. Angin menyapu permukiman mengakibatkan 20 rumah rusak. Atap berterbangan, bahkan satu rumah di Kecamatan Ciberem roboh. Puluhan pohon juga tumbang tersapu angin. Saya lagi di dalam aja, terus ada suara, langsung aja gitu. Muter. Muter pada berterbangan. Saya langsung udah di sini di rumah sama anak saya lagi gendong. Angin kencang juga menghantam puluhan rumah di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur pada Selasa petang. Warga mengaku takut lantaran angin kencang datang bersamaan dengan hujan deras. Sedikitnya 30 rumah warga rusak di bagian atap, memaksa penghuninya mengungsi. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, jalan raya di Kabupaten Bogor dipenuhi busa viral. Busa yang membuat jalan licin ini berasal dari sebuah pabrik peralatan pemadam kebakaran. Jalan Raya Kedep, limbah. Busa tebal memenuhi jalan raya Narogong di Desa Telanjuk Udik, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Tumpahan busa mengakibatkan jalan licin. Para pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati agar tidak terjatuh. Selain licin, tumpahan busa ini juga menimbulkan bau sabun yang menyegat. Diduga busa yang memenuhi jalan ini berasal dari tumpahan cairan anti api sebuah pabrik pembuat peralatan pemadam kebakaran. Meski busa akhirnya hilang tersapu hujan, namun masih meninggalkan bau menyegat. Pemirsa, sejumlah pasien panik saat kebakaran rumah sakit di Brebes, Jawa Tengah dipicu ledakan genset. Pasca kebakaran, pelayanan hari ini tidak terganggu. Sejumlah pasien panik berupaya menyelamatkan diri saat kobaran api melahap Rumah Sakit Ashifa Banjarharjo, Brebes, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari ledakan genset. 4 ruang ludes terbakar termasuk kamar jenazah. Itu salah satu karyawan melihat adanya api dari ruang genset. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pelayanan rumah sakit tidak terganggu karena ruang yang terbakar terpisah dari ruang perawatan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Yang berikutnya juga harus membuat Anda hati-hati karena pencuri kaca spion mobil beraksi di tengah kemacetan di Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat. Pelaku nekat mematahkan kaca spion sebuah mobil lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian. Pencurian kaca spion ini terekam kamera seorang pengemudi mobil. Pelaku, seorang pria berbadan tegap, memakai topi dan membawa tas ransel, tiba-tiba mendekati sasaran lalu mematahkan spion sebuah mobil. Korban pemilik mobil seolah tidak bereaksi, membiarkan pelaku dengan santai mencuri spion di tengah kemacetan akibat hujan deras. Mobil yang terjebak kemacetan kerap jadi sasaran kejahatan. Para pengendara berharap aparat melakukan patroli di titik-titik rawan kejahatan. Bawa kabur mobil rental, pria menabrak sejumlah pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengemudi mobil diamuk massa. Masa mengepung seorang pria berinisial AZ di Jalan Gontang Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Mobil yang dikendarai pelaku menabrak sejumlah pengendara motor di Jalan Metro Tanjung Bunga. Pelaku mencoba kabur hingga dikepung massa, mobil dirusak hingga sebagian kaca pecah. Sebelumnya pemilik rental melacak mobilnya karena pelaku menolak mengembalikan mobil meski masa sewa telah habis. Pemilik rental dan pelaku sempat negosiasi sepakat menuju ke kantor polisi. Pelaku sempat meminta pemilik rental untuk berganti menyetir saat pemilik rental turun dari mobil, pelaku tancap gas. Di kebenarannya itu betul, sempat dipukul dan dihancurkan beberapa kaca mobil. Yang dirusak apa saja warga, Bang? Yang dirusak kaca mobil, kaca kiri kanan, terus penganiayaan terhadap pemakai mobil rental tersebut. Pemilik rental dan pelaku dimediasi polisi di Mapolsek Tamalate.
polisi belum menerima laporan dari pengendara sepeda motor yang ditabrak pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. 7 tahanan rutan Salemba, Jakarta Pusat kabur lewat gorong-gorong usai menjebol beton saluran air. Ketujuh tahanan merupakan gembong narkoba yang baru ditangkap. Lewat gorong-gorong saluran air ini, 7 tahanan gembong narkoba rutan kelas 1 Salemba kabur. Beton saluran air di halaman belakang dijebol. Ketujuh gembong narkoba ini belum lama ditangkap polisi dengan barang bukti 1 kuintal sabu. Polisi pun menggelar olah TKP dengan memeriksa teralis jendela yang dijebol, beton yang dijebol hingga menyisir gorong-gorong. Kaburnya 7 tahanan baru diketahui Selasa pagi saat pergantian shift regu jaga malam dengan regu jaga pagi yang mendapati pintu kamar 16 Blok S terkunci dari dalam, sementara 7 tahanan hilang. Sampaikan, manakala ada keterlibatan orang lain, baik itu warga binaan maupun pegawai, termasuk masyarakat, ini juga mungkin akan menjadi atensi khusus kita untuk proses yang bisa dikenakan dalam proses membantu narapidana atau tahanan untuk melarikan diri. Dan pihak rutan juga menghimbau masyarakat untuk memberi informasi lebih lanjut soal keberadaan ataupun pencarian lebih lanjut soal keberadaan mereka kabur kemana yang dinyatakan kabur pada Selasa dini hari kemarin. Dari Jakarta, Syahreza Zanski Sutrisno, iNews melaporkan. Ia dianggap menelantarkan pasien, keluarga mengamuk di rumah sakit milik pemerintah. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur terjerat utang, kepala desa menggadaikan mobil ambulans ke warga. Wanita ini mengamuk di ruang bedah RSUD Maijen Ahad Talib, Sungai Penuh, Jambi. Ia meluapkan kemarahannya karena pihak rumah sakit memberikan pelayanan buruk pada suaminya. Dokter jaga di ruang IGD menyarankan tindakan operasi luka di jari pasien Minggu malam. Meski terjadi pendarahan dan pasien telah menjalani puasa, tindakan operasi tak kunjung dilakukan hingga Senin siang. Sekalipun pembayaran tidak memakai BPJS, keluarga pasien merasa dipermainkan. Perawat meminta keluarga membeli obat dan kain kasa di apotik. Salah membeli kain kasa, keluarga diminta kembali mencari kain kasa. Ya, ini mempersulit kita, aku bilang. Disitulah kami timbul emosi. Anak saya sampai jam 12 tuh belum juga dioperasi. Disitulah kami timbul emosi. Kami marah-marah. Dan menantu saya ini marah-marah sama suster yang penjaga ruang satu bedah itu kan. Di Jombang, Jawa Timur, mobil ambulan milik desa Kampung Baru, Kecamatan Pandaan, parkir di rumah warga. Mobil ambulan untuk melayani warga ini ternyata digadaikan oleh Gardika Apri Susianto, Kepala Desa Kampung Baru. Mobil ambulan telah 1 bulan digadaikan karena Kepala Desa berhutang 10 juta rupiah kepada warga. Kepala desa setempat menggadaikan sepeda motor istrinya, namun sepeda motor ditarik kembali dan diganti dengan mobil ambulan. Pemirsa, menjadi korban judi online, sejumlah ibu rumah tangga di Cilincing, Jakarta Utara menangis saat curhat ke Menkom Diki Mutia Hafidz. Suami mereka terlilit utang pinjol akibat kecanduan judi online. Sambil menangis, sejumlah ibu di Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara ini curhat ke Menkom Diki Mutia Hafidz lantaran tak tahu lagi harus mengadu pada siapa. Mereka dan anak-anaknya menjadi korban betapa jebakan judi online membuat keluarga berantakan saat sang suami terjerat judi online. Selain memicu pertengkaran, para ibu ini kini tak lagi mendapat nafkah dari suami. Sementara harta benda habis terjual hingga terpaksa bercerai karena sang suami terlilit pinjol. Ujung-ujungnya pinjol. Pakai data saya. Datanya kan udah blacklist, nggak bisa minjem. Terus data saya yang dipakai. Jadi debt collector dari saya. Jangan lihat utang online, utang ban mekar pun saya ditagih. Tahu nggak yang sekarang bank mekar? Itu ada bank keliling pun saya. Itu pakai nama saya, Bu. Dari data Kemenkom Diki, tak hanya orang dewasa, ribuan anak dan remaja terjerat judi online. Mutia Hafidz pun meminta maaf karena ada pegawai Kemenkom Diki yang seharusnya menjadi benteng justru terlibat judi online.
Saya juga minta maaf Ibu Bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Kantor itu sama kayak kalau Ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Mutia meminta warga saling mengingatkan karena secanggih apapun alat pencegahan tetap tidak mampu menjangkau rumah tangga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMA di Surabaya diintimidasi seorang wali murid. Korban dipaksa meminta maaf sambil bersujud dan menggonggong. Ini minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Dengan nada tinggi seorang pria wali murid membentak ES pelajar SMA K2 Gloria Surabaya. ES menerima kekerasan psikis dan verbal dari pelaku. Bahkan pelaku melakukan intimidasi memaksa korban minta maaf bersujud kepada pelaku sambil menggonggong. Ironis perbuatan tidak manusiawi ini dilakukan pelaku di depan banyak orang sementara orang tua korban hanya bisa pasrah. Peristiwa ini berawal saat pelajar 15 tahun ini bercanda dengan menyebut EMS pelajar sekolah lain yang merupakan anak pelaku lucu karena memiliki rambut seperti anjing pudel saat tanding basket. Padahal baik ES maupun EMS sudah sepakat berdamai melalui pesan di media sosial. Selama ini saya berusaha untuk diam, karena saya pikir masalah ini bisa selesaikan dengan baik-baik. Ternyata selama semakin saya diam, fakta dan kebenaran yang di luar semakin tidak sesuai. Pikir ya sudah kita serahkan saja kepada kepolisian, ke Polrestabes Surabaya, gitu ya. Nah semua aktif untuk menangani ini, ya menangani ini. DPRD, Komisi D juga aktif, ya mengundang kami kirim, lalu kami juga beraudiensi juga kepada Polrestabes. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, bocah perempuan 14 tahun disomasi dan ditetapkan sebagai tersangka usai dikirimi video porno dari anak seorang pejabat di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Keluarga korban meminta keadilan ke Presiden dan Kapolri. Saya bisa mendapat keadilan karena jangan karena kami orang susah kami ditindas seperti ini. Didampingi ayahnya, bocah perempuan berusia 14 tahun ini menangis meminta keadilan atas kasus yang menimpanya. Sang bocah disomasi gara-gara menerima 3 video porno dari kekasihnya, anak pejabat di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Awalnya korban diminta video call seks oleh pacarnya, namun menolak. Pelaku kemudian mengirimkan 3 video porno ke korban. Korban mengadu ke keluarga pelaku, namun ayah pelaku justru melaporkan korban ke polisi atas dugaan penyebaran video porno. Korban pun ditetapkan tersangka. Atas kasus yang menimpanya, keluarga bocah 14 tahun meminta keadilan ke Presiden dan Kapolri. Kepolisian setempat juga memfasilitasi untuk mediasi. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan. Para pihak mencabut laporannya dan para pihak menganggap ini sudah selesai dan para pihak rujuk. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden membahas isu penting termasuk Gaza. Pertemuan antar dua kepala negara ini dilakukan di Gedung Putih. Presiden Joe Biden menyambut hangat Presiden Prabowo di Oval Office. Dalam pertemuan bilateral ini, sejumlah isu dibahas termasuk kondisi terkini di Gaza. Pemirsa, Kevin Dix datang siap memperkuat skuad Merah Putih. Dix dipastikan akan menempati posisi bek tengah menggantikan Max Hilgers yang absen akibat cedera. Usai diambil sumpah dan resmi menjadi WNI di Copenhagen, Denmark, Kevin Dix Selasa sore akhirnya tiba di Indonesia. Pemain keturunan Maluku ini langsung menuju ke hotel disambut para punggawa timnas lain termasuk sang pelatih Sintayong. I'm really blessed with the people around here. The support on the airport, the support from social media. I love it, and I want to thank everybody for it. Can't wait to see you all guys on Friday. Love to see the support, and I'm really excited. Kevin langsung bergabung dengan skuad Garuda menjalani sesi latihan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Selain Kevin Dix, Tom Hayat dan Sen Patinama juga tiba Selasa kemarin.
Tim Liputan iNews melaporkan. Latihan Timnas Indonesia Selasa malam digelar jelang laga melawan Jepang. Persiapan fisik dan mental disiapkan secara optimal dalam menghadapi tim Samurai Biru Jepang. Seluruh pemain Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga melawan Jepang dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. 27 pemain kecuali Mel Silger mengikuti sesi latihan yang digelar di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Kevin Dix, punggawa baru skuad Garuda, ikut serta dalam sesi latihan kali ini. 내가 안 부른 것이 아니고 팀에서 메이시가 햄스트링이 안 좋다고 와서 못 부르게 됐다고. Skuad Garuda siap dan yakin mampu mengimbangi permainan raksasa Asia Jepang. Yeah, like J-League players are really good, like what I said before, really technical. But yeah, we have a lot of quality here. We have a couple guys who play Champions League in the Dutch league, so we have also good players, and not only them. Skuad Merah Putih wajib meraih poin penuh atau minimal imbang untuk bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Aksi unik pemain Timnas mencuri perhatian, diantaranya Martin Pas yang ternyata fasih berbahasa Jawa, meminta dukungan para supporter. Ada juga Sandy Walsh yang asik berjoget kopi dangdut. Beragam aksi unik terjadi di dalam skuad Garuda di luar latihan. Kiper Martin Pas ternyata telah fasih berbahasa Jawa. Konco kabe, kulo Martin Pas, ojo lali dugun tenas. Bahkan kini Pais tengah asik belajar nyanyi Abang Tukang Bakso yang sempat direkam teman satu kamarnya Sandy Walsh. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Sementara Sandy yang kini berjuluk Pak Kumis juga asik belajar joget kopi dangdut. I'm amazed by the Indonesian supporters and their creativity and excitement for football, especially soto ayam, nasi goreng, and sate. Dari dua laga kandang ini, Pais kembali meminta dukungan dan semangat dari supporter Indonesia. Perusahaan jasa perjalanan umroh mengadakan program Umroh Akbar 1 pesawat. Pada program ini diberangkatkan 300 calon jamaah umroh. Umroh Akbar 1 pesawat digelar PT Ventura Semesta Wisata Venture Travel dengan memberangkatkan 300 jemaah ke Tanah Suci. Dibagi 5 kloter, umroh 1 pesawat merupakan gebrakan baru dari Venture Travel. Tak hanya menyediakan paket ibadah umroh, Venture juga memberikan perjalanan religi ke kota Kairo, Mesir. Sebelum diberangkatkan, para jemaah dibekali tata cara umroh serta tips selama di Tanah Suci. Kita punya keunggulan yaitu Venture terpercaya, terbukti recommended, dan juga alhamdulillah Venture selalu berikan harga-harga yang kompetitif, yang terjangkau untuk semua kaum. Kita satu pesawat ya, tapi kita mempergunakan airlines dari Egypt Airlines yang akhirnya kita nanti langsung ke Kairo dulu. Venture Travel menyediakan pilihan diantaranya paket ekonomis, paket menengah, serta paket 5 star atau VIP. Dari Banten, Irfan Hardiansah, Fakih Satrio, iNews melaporkan.